kembali Durian Traveler. Hari ini kita mulai pagi berangkat ke tempat pelatihan. Oleh-olehnya adalah apanya Pak? Pinengan. Pinengan. Sejenis apa ya? Jambe apa? Kayaknya ini mudah dikeringin ya apa? Disale Pak, dibakar ya. Dibakar. Iya, wanginya enak. Ini kayak pinang. Pinang kan ini? Iya benar. Ini buat stamina. 24 jam mengudara tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis dimakan Oh, jangan kulitnya. dibuka, dia buka. Jangan, dia buka dulu dia. Oh, buka kulitnya. Buka kulitnya, dalamnya dia diisap-isap dia. Ini seperti orang-orang zaman dahulu dari Indonesia itu memakan pinang dalamnya. Nenek saya pun makan, tapi saya tidak suka. Hah. Jadi kalau ada kegiatan di sini, makanannya ini. Oh, kecil Pak dalamnya? Iya, Oh. diisap-isap dia. Ini kan kondisi Oh, kondisi betul. hujan seperti ini. Mm-mm. Itu salah satu untuk meningkatkan imun kita Pak. Oh gitu. Jadi ini kecil, kirain tuh gede seperti pinang yang bulat itu enggak ya? Udah di sale namanya. Kalau di sini sale namanya. Enggak digigit enggak? Nggak usah gigit. Nanti kalau udah gigit bisa juga, tapi kelak lah. Bisa-bisa aja dia. Bisa isap aja. Oh, paningan. Keren juga kayak pelatih pemain Persipura dulu siapa? Jason Estiago. Maka begini. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh siapa? Hilmanda, Bang Hilman dari Loknga, Aceh Bang. Besar. Sama. Herli. Jadi Lo enggak juga? Longan juga. Jadi ada teman-teman petani durian yang sudah siap kita belajar bersama. Nanti ada Pak Paca Jarot dari Balitbu dan juga ada Pak Catur dari NPK Mutiara. Enjoy travel guys. Mari kita mulai. Enak ya? Ini persiapannya. Mobil sudah disiapkan kan ada pasnya jauh. Nah, Pak Duk, payah warna. Oh, bisa naik belakang. Ya belum. Masih ada nggak Padang Ton? Masih ramai orang kita harus tunggu di sini lah. Aku nggak Di sini? bisa di gunung. Iya, nggak apa-apa. Tunggu di sini ya. Oh, orang-orang Pertama. tetangga desa kita di sini lagi, orang kecamatan. Nanti kalau butuh mobil untuk naik, telepon aja. Hah? Biar yang lain turun ya. Lebih bagus kan double topping kita harus tambah satu. Mungkin orang Tambah kampung kan agak susah nih jalan licin. Nah. Siap, nanti tak standby di bawah ya. Dirawat bisa pelan-pelan, nanti bisa bawa ke panca, daftarkan. Jangan lama. Nah, rencong emas nama yang bagus. Tadinya mau pakai nama Alif, cuman kayaknya kurang Alah. dijual. Itu Kalimantan ya, Weh. Makanya begitu dulu, ini rencong mas. Kayaknya dia berat badannya naik kayak gua. Iya. Gua naik. Kelihatan sekali, Boleh. karena anda olahraganya mancing. Saya 2 tahun kan di kantor. Gini aja. Bagus Pak, bagus Pak. Kita dukung Pak. Bagus, dari Aceh sudah punya muncul satu. Yo Allah itu serius tuh. Ini lokasinya di pucuk bukit di perkebunan Durian Traveler di Calang. Cantik sekali, dapat matahari langsung full. Dan kita di puncak bukitnya. Terserah sudah berdatangan dan saya ngos-ngosan.
istimewa. Ada kuah belangong. Wow, belangong khas Aceh. Jadi kalau ada acara di Aceh nggak ada ini, nggak ada acara. Wih, Bang, sehat Bang? Ya, sehat. Waduh, ketemu lagi. Bang. Wah, siap. Hari ini kita melaksanakan hajat silaturahmi kita untuk saudara-saudara petani durian di Aceh. Hari ini akan diisi oleh beberapa agenda yang dari siang ini nanti sampai dengan sore penutupan, dilanjut dengan dari esok. Untuk mempersingkat waktu, agenda hari ini kita mulai dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang Muslim kita membaca basmalah, dan untuk yang non-Muslim kita menyesuaikan. Saya akan memanggil tuan rumah di sini. Ada dua tuan rumah sekaligus. Yang pertama dari Mas Sigit Purwanto selaku tuan rumah dari Durian Traveler, dan disambung dengan Pak Sony selaku tuan rumah dari Durian Traveler Calangpam. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Mas Sigit. Saya merinding ya, karena ini mimpi saya bisa silaturahmi dengan para petani, terus ikut belajar bareng, terus kami hadirkan teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam durian cukup lama. Saya cuma harapannya 7 tahun lagi di daerah ini menjadi sentra durian unggulan. Jadi semua orang nyari durian dari Calang sampai sini dan melihat durian-durian ini menghidupi teman-teman petani. Karena potensi durian di sini, kalau saya sudah ke sini dan saya cek, itu luar biasa. Tinggal bagaimana mengebunkan dan bagaimana caranya akan kita bahas di sini. Itu saja, pelan, tapi pasti. Jadi durian akan menjadi masa depan kita bersama. Durian akan memakmurkan kita bersama. Terima kasih sudah datang. Tetap semangat, kita akan belajar 2 hari ini. Tanya apapun yang teman-teman pengen ketahui dari nutrisi, jenis durian, apapun, karena kami hadirkan yang terbaik buat teman-teman sekalian. Terima kasih Yo Travel teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sigit. Mungkin kalau perkenalan beliau sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya justru tuan rumah yang satu ini yang belum pernah memperkenalkan diri. Saya harus paksa beliau. Oke, kalau gitu saya sabotase memperkenalkan diri yang punya tempat sebagai Pak Sony, dan insya Allah kami akan menyatu memulai dari kegiatan hari ini. Tempat ini akan kita jadikan studi bersama. Kita kasih label Durian Traveler Calangpam, di mana di sini akan menjadi home base-nya teman-teman petani durian di seluruh Aceh, dan kita akan menyusun dari mulai hulu sampai dengan hilirnya. Untuk selanjutnya saya minta waktu dari Pak Catur, matur suwun jauh-jauh sudah datang untuk sharing tentang produknya beliau dulu, dilanjut besok untuk lebih dalamnya. Ini perkenalan dulu ya. Soalnya nanti Pak Panca duluan baru aku. Gitu. Ya, selamat siang. Ibu-ibunya nggak ada ya. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Bapak sudah datang ke tempat ini. Terima kasih kepada Durian Traveler, kepada Pak Sony ya, juga kepada Pak Panca dan kawan-kawan, juga beberapa wajah sudah saya kenal di sini. Ini acara yang luar biasa. Jadi kita patut berterima kasih kepada Durian Traveler untuk mempelopori lah. Ya mari kita dukung sama-sama bahwa tempat ini ternyata akan dijadikan sebagai, kalau dibilang durian senternya untuk Aceh lah. Saya sendiri sudah sekitar 4 tahun sudah melalang buana untuk Aceh. Tapi hari ini baru saya berbicara kepada banyak petani sebelah Bapak. Ini hanya perkenalan saja kepada bapak-bapak sekalian, karena
acara memang 2 hari. Kalau dibilangin 1 hari Pak Panca, 1 hari Pak saya catur, Bapak akan bosan. Jadi alangkah bagusnya tadi sudah koordinasi dengan Pak Panca, hari ini kita sabot aja selesai Pak. Nah besok itu kita tinggal lebih banyak berbicara, diskusi ke lapangan, melihat. Kalau mau belajar yang nyambung ya silakan. Penanaman juga harus kita bereskan juga yang di lapangan cara dan sebagainya. Hari ini kita belajar di sini, gitu. Ya, Bapak sekalian, saya pikir itu dulu. Dari kami ada topi, ada baju juga, ada kalender. Silakan nanti Bapak ambil. Untuk besok baju kami lah dari Mutiara. Nanti hari ini kami baju DT. Saya kalau sudah perkenalan itu bingung saya. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah kita ketemu di satu tempat yang indah sekali. Jadi kalau nama saya Panca Jarod Santoso, saya hari ini sampai saat ini masih kerja di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Untuk ke Calang ini baru pertama, tapi ke Aceh mungkin sudah 3 atau 4 kali. Varietas-varietas yang saya tanam dulu saya beli di Cijeruk, ada berbagai varietas yaitu terutama Matahari, Sitokong, tahun berapa Pak? 2015. Sitokong, Sunan, Pelangi, apa lagi ya? Sitokong, Sunan, Pelangi. Ada beberapa yang mungkin saya lupa. Waktu itu belum ada musangking. Ada juga. Cuman ini yang lokal dulu saya bahas. Karena saya lihat kendala di lokal. Matahari ya. Jadi saya ingin nanya ke Pak Jarod. Saya dengar ada berita miring tentang Matahari, Pelangi ya gitu. Tetapi di kebun saya mungkin insya Allah tahun depan udah mulai produksi karena udah tinggi pohonnya. Tapi dengan berita miring, saya menganggap ini sebagai blunder bagi saya. Kronologis budidaya durian di Indonesia ini kita tertinggal dengan Malaysia itu sekitar 50 tahun, tertinggal dengan Thailand itu sekitar 200 tahun bahkan lebih. Kalau 300 tahun lalu orang Thailand itu dipaksa oleh rajanya untuk menanam buah-buahan termasuk durian, sehingga petaninya sudah biasa menanam durian, dan tentu dengan cerita kronologis yang panjang ini mereka sudah berpengalaman mana durian-durian yang produktif, yang mungkin kualitasnya, nilai pasarnya mereka sudah kenal. Kemudian Malaysia juga dengan pengalaman kalau sekarang sudah 70 atau 80 tahun, sudah generasi kedua dan ketiga, maka mereka juga demikian. Kemudian Indonesia itu baru mengenal durian ini tahun 80-an. Kalau di Thailand istilahnya pendaftaran varietas saya tidak terlalu detail, tapi mereka tercatat ada hampir 300 varietas durian. Malaysia sekarang 216 kalau kurang lebih, kita 110-an kurang lebih. Nah, kemudian di Indonesia gelombang durian itu ada 2 kalau sampai hari ini. Pertama gelombang montong. Tahun 80-an itu ketika montong masuk, disitulah orang Indonesia baru mulai ada greget untuk memperhatikan durian. Hanya sayangnya montong ini kan barangnya besar, tebal. Nah, orang Indonesia akhirnya ingin meniru Thailand, milih yang besar-besar. Muncullah ada durian Sitokong, Matahari. Kemarin di kantor juga koleksi kita durian Kumbukarno, besarnya memang sebesar montong juga. Tapi hanya di besarnya. Itulah munculnya kemudian varietas-varietas lokal. Kemudian tiba-tiba 30 tahun kemudian tahun 2010 musangking naik. Maka orang berubah lagi ininya. Akhirnya sekarang mulai yang dicari tidak besarnya tapi isi dalamnya, kualitasnya kayak musangking. Maunya musangking jadi benchmark. Mau yang dagingnya tebal, biji kempes, rasanya seperti musangking. Sehingga kemana-mana kita pun orang sudah menawarkan, Pak saya punya durian seperti musangking. Bahkan di Jakarta di jalan-jalan pun sekarang, kalau dulu hanya Medan, Bangkok, Super, Petro, sekarang tambah lagi Bawor sama musangking. Padahal barangnya itu nggak ada semua.
Itu pendahuluan. Iya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan abang tadi. Ya memang di kita ini rata-rata suka berita memang miring. Memang miring itu enak. Matahari kualitasnya memang ada berbagai tingkat. Di kami pun pernah dapat yang memang mengkal, yang kulitnya biasanya dalamnya seperti lapisan lilin keras. Saya lihat musangking matahari terbaik itu malah tumbuh di Bengkulu. Dia dagingnya lebih oren, kuningnya kuning mendekati oren gitu kan, dan kelihatan lebih enak. Jadi variasinya memang tinggi. Boleh jadi itu karena lokasi penanaman dan pemeliharaan. Kalau matahari ini sebenarnya kalau kami lihat dia di atas montong, tapi memang di jauh saking. Jadi ada lag waktu saja. Harusnya dulu ketika montong muncul, kemudian matahari muncul, karena juga pinginnya kita punya durian yang bagus seperti montong yang Thailand gitu kan. Hanya di kita untuk pengembangan memang selalu lambat. Sehingga begitu matahari muncul tidak segera berkembang. Tiba-tiba didahululah oleh musangking gitu ya. Akhirnya dia ya belum muncul dia tenggelam gitu ya. Padahal dia sebenarnya punya potensi. Kami sendiri kalau untuk petani-petani yang masih baru memulai, baru belajar, matahari masih bisa jadi pilihan gitu ya, karena dia lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan terhadap lingkungan. Sekarang pun misalkan kayak di Rancamaya itu harga matahari juga lumayan 100-150 ribu. Ya, jadi tinggal bagaimana memperbaiki kualitas, dan nanti itu setiap petani perlu belajar. Bahkan sekarang di diskusi kita misalkan di grupnya Pak Catur itu kan, yang musangking pun kualitasnya macam-macam. Saya baru dari seminggu lalu dari Magelang itu disuguhi musangking yang betul-betul rasanya tidak musangking. Saya makan pun saya lepeh lagi, karena memang jadi sebenarnya ini dari sisi kualitas. Nah, kualitas ini tergantung dari petaninya. Karena varietas yang baik. Nah, jadi kita bertani nih Pak, untuk menghasilkan kualitas yang bagus tergantung dari lahan, iklim, pemeliharaan, pengetahuan petani untuk mau belajar. Kalau memang mau antara misalkan sekarang orang mau musangking, matahari bagaimana dibandingkan dengan musangking? Tentu secara umum semua akan mengakui matahari di bawahnya musangking dari segi kualitas, karena berbagai lidah kita sudah terupgrade ke musangking gitu. Ketika kita makan yang mungkin lebih soft, lebih ini rasanya kurang. Dulu ketika ada montong, matahari rasanya lebih kuat daripada montong, tapi begitu naik muncul ke musangking, matahari jadi turun. Nanti misalkan muncul lagi blackthorn atau super tembaka, orang yang lebih suka pahit mungkin akan lebih. Nah, jadi untuk rasa jadi tergantung situ. Kemudian yang kedua, sitokong ini sebenarnya ada kerancuan di dalam perbanyakan. Dan kebanyakannya memang dia kelihatannya adaptasinya kurang luas. Beberapa yang saya pernah dapat bagus itu sitokong dari punya kebun padi yang di Subang. Itu pernah dapat bagus saya. Yang di Solo malah tidak dapat bagus. Selalu jatuh sebelum matang. Yang matang kita belum pernah dapat juga. Kemudian sejarah kelamnya sitokong adalah dahulu ada, setelah sitokong didaftarkan, ada program pemerintah durianisasi Kalimantan Timur 800 hektar, mana ini, Wonosalam Jombang 500 hektar, 800 sama 1.300 hektar. Berapa perlu bibit? Sekitar 150.000 bibit. Padahal varietas sitokong baru didaftar, baru ada satu pohon induk. Mana mungkin dibuat 150.000 bibit? Akhirnya ternyata ada penangkar yang punya ide, ide tidak benar. Nah, dibuatlah itu, bermain dengan pengadaan dan sebagainya. Jadilah sitokong yang beraneka ragam.
Menurut pengamatan Pak Agus di Kalimantan Timur yang di 800 hektar itu ada sekitar 8 varian di sana. Nah, demikian juga melihat yang di Jombang. Jadi akhirnya jadi runyam begitu ya, karena memang namanya hanya untuk memenuhi jumlah yang banyak. Kemudian ada satu petani yang pernah menghubungi saya, si tokong dia bagus, tapi yang di Aceh sini, yang di Sari itu kurang bagus. Menerapkan frekuensi pembukaan dengan 16-16. Satu lagi yang kami tanyakan, kami juga sering menggunakan seperti pupuk organik gitu kan, seperti sisa-sisa sayuran yang kita konsumsi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini tidak mengundang jamur? Kalau fermentasi selesai enggak? Ya, itu ya Pak, dua pertanyaan. Terima kasih. Tapak tanam Pak. Iya. Tapak tanam. Nanti makanya ini gak apa-apa, kita ngobrolin semua ya. Nanti ada Bapak tinggal baca, nanti setelah istirahat kita jelasin secara ringkas ya. Bapak nanti bisa minta filenya ke panitia atau di print atau apa, nanti tinggal ini. Semua yang ditanyakan tadi sih ada di dalam materi, hanya karena keterbatasan peralatan. Jadi memang pertama sekali kita membuka kebun perlu tapak tanamnya yang bagus, yang sempurna. Selama ini kita selalu kalau mau nanam itu kan yang terpikir lubang tanam. Nah, sekarang harus kita rubah, tapak tanam atau titik tanam. Tapak tanam ini boleh lubang tanam, bisa lubang tanam kalau lahannya miring. Tapi kalau lahannya datar, sebaiknya tidak perlu lubang, buat aja donat atau kenongan atau fusut seperti itu. Atau misalkan kita harus lihat kondisi lingkungan. Kemudian juga tanah, misalkan tanahnya kalau padat, lahannya miring, tanahnya padat, boleh buat lubang tapi juga harus dinaikkan juga. Intinya durian perakaran ini agak problem. Perakarannya sangat sensitif, Bahkan misalkan pupuk kandang, hati-hati, jangan lebih dari 20% volume. Kadang kita membuat lubangnya kecil, kasih pupuk kandangnya sekarung. Walaupun sudah fermentasi, itu bisa jadi problem juga karena nanti pupuk kandang ini kan menyerap airnya lama, jadi terlalu basah, itu juga menyebabkan. Jadi pengalaman pupuk kandang yang terbaik itu diberikan justru tidak ditampung di bawah, taruh di atasnya. Tanam dulu, begitu sebulan dia sudah tumbuh bagus, nggak mati, nggak kering, baru kasih pupuk kandang, itu akan terpacunya lebih bagus. Iya, taruh di atasnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan dari pupuk kandang ini kan air lindinya sebenarnya. Karena tanahnya tadi dengan lubang di bawah itu sebenarnya udah gembur. Itu salah satu caranya juga. Kadang kita tidak bisa memberikan satu cara terbaik yang harus diikuti oleh semua orang. Yang kita lihat adalah lahannya, lokasi lahannya seperti apa. Kadang misalkan lahan berpasir, orang hanya menggunakan pupuk pabrik misalkan, itu kurang bagus. Harus ada pupuk organik karena dia perlu raw material, bahan kasarnya untuk sebagai pembaik tanah. Ada juga yang lahannya sudah cukup, atau bahkan ada yang kelebihan. Saya kasus dengan Pak Asri di Bangka, ada satu orang peternak sapi peliharaan, malah kebanyakan memberi komposnya, tanahnya jadinya ya jadi becek karena kebanyakan. Semuanya ada ukuran-ukurannya Pak. Kalau pupuk kandang itu maksimal 5 kg per meter. Rang yang bagus itu kalau tanah kita sekitar 1-3 kg per meter persegi. Per meter ya? Per meter persegi. Jadi kalau kita, tapi selain untuk pemupukan berikutnya Pak ya, kalau untuk pupuk dasar itu maksimal 20% dari lubang. Kalau kita buat lubang 50 dalam 40 kan jadi 100 liter volumenya. Maksimal 20 kilo ngasihnya, maksimal. Kalau satu kali ya. Maksimal 20 kilo ngasihnya. Kadang orang karena mikirnya karena saya aliran organik, semua kasih organik sekarung. Nah, jangan, semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Semua ada aturan. Seperti itu. Cara untuk menjaga unsur hara ini langsung aja Pak, menjaga
Menjaga unsur hara tanah. Sebenarnya unsur hara itu dari tanah sendiri ada unsur hara, pemupukan itu juga unsur hara. Kemudian jangan untuk menjaga supaya tahan, lihat kondisi lahannya misalkan. Air yang mengalir ke situ itu kan sebenarnya mencuci. Nah, itu mencuci, makanya sebenarnya pelihara rumput di sekitar di bawah pohon itu bagus. Kalau tidak ada rumput untuk sementara, setelah kita bersihkan rumputnya misalkan, itu jangan dibuang jauh, tetapkan di situ. Jadi supaya air itu tidak lari, air itu tidak jalan. Itu ya Pak ya. Mengenai tadi banyak yang, jadi boleh jadi karena lubang di dalam lubang itu Pak, air sering tertahan di dalam. Tertahan jadi, Pak. Nanam itu walaupun kita buat lubang tadi dalamnya 40, nanam itu setengah polybag aja yang masuk ke dalam. Yang lainnya di atas. Jadi supaya dia sebenarnya kalau dia menggantung dia. Banyak orang menanam justru ditaruh di bawah terus baru timbun, itu pembunuhan kalau untuk durian. Jadi harus dia, durian itu tidak mau basah tapi juga tidak mau kering. Iya. Nah, itu gunanya dibuat gunungan. Kenapa durian itu yang tumbuh bagus di lereng-lereng? Karena lereng itu kena hujan, air langsung hilang. Jadi nggak terus. Nggak kena. Jadi kemudian boleh juga ada beberapa kasus kalau yang puntet itu karena batang bawahnya. Karena batang bawah ini kan dari biji sembarangan ya. Nah, harus dilihat kalau memang pertumbuhannya yang atas lebih besar dari yang bawah, bisa ditanam satu dari biji sampingnya, disusukan sehingga dia berkaki 2 atau kaki 3. Iya, jadi sebenarnya kaki 2, kaki 3 itu untuk menangani di lapang, bukan dari bibit. Nah, setelah dia bibitnya cukup yang satu batang, satu kaki. Tapi begitu ada problem di pertumbuhan, yang lainnya sudah semeter, dia masih setengah meter, dan pertumbuhan yang bawahnya kecil kayak orang kena polio ya. Nah, itu bisa ditambahkan kakinya ke atas, karena berarti ada masalah di batang bawah. Ya, saya tambahin tadi Pak tentang yang kuntet-kuntet ini. Kita kan bertanam durian itu adalah gini, durian itu di alam itu bisa tumbuh sekitar 300-an tahun, kita masih jumpain ada. Tapi nggak banyak. Jadi artinya adalah sampai kita 50 tahun Pak, ya durian akan tumbuh. Kalau bisa 100 tahun pun juga bisa tumbuh. Tapi mungkin kita tidak menikmati, kan gitu kan? Oke. Karena kita menanam pohon sebagai investasi, ingat Pak, investasi Pak. Maka Bapak menanam durian itu jangan gali lubang, tanam, gali lubang, tanam. Pikirkanlah Bapak menanam adalah menyiapkan lubang tanam, tapak tanam tadi dengan baik. Kasihkan dolomit, kasihkan rock fosfat, kasihkan bahan organik. Itu 3 itu Bapak wajib. Saya kan mau selesaikan 1 hari Pak, 10 hektar nanam. Kalau nggak saya rugi. Lebih bagus saya tanam 10 pohon 1 hari Pak. Atau kemampuannya 5 pohon 1 hari, tapi sempurna. Ingat kata-kata sempurna. Sekali Bapak tanam, maka akan selamanya. Bapak nggak bisa kotak-katik dalamnya tuh, betul kan? Bapak nggak bisa mengulang lagi. Terus kemudian setiap jengkal bumi ini kan berbeda Pak. Saya kesini sudah beda Pak. Oleh sebab itu tapak tanam ini gunanya apa? Menyeragamkan keadaan pertama tanam supaya seragam. Bedakan Bapak bertanam durian dengan cara durian dihutankan dengan berkebun durian. Kita mau berkebun durian. Berkebun itu artinya ada jarak tanam tertentu. Terus kemudian kita tanam dengan bibit ukuran yang sama supaya tumbuhnya seragam, supaya panennya juga seragam dalam jumlah kuantitas yang banyak, supaya kita bisa menguasai pasar. Itu kan keinginannya. Tapak tanam penting, itu nomor 1. Iya. Yang kedua, kemampuan menyiapkan air. Ya. Tapi banyak Pak petani yang tidak menggunakan irigasi juga tumbuh. Iya benar, ya kebetulan dia tumbuh. Tapi kebanyakan kalau nggak ada air juga mati. Durian itu umur 1-3 tahun Pak, itu butuh air itu juga cukup banyak. Tapi setelah dia 3 tahun ke atas, akarnya sudah kemana-mana, cari makan sendiri, itu sudah agak lebih stabil. Nah awalnya untuk tumbuh awal kita menciptakan tapak tanam. Sempurnakan dia.
ya tanah, kemudian kasih bahan organik, tadi Pak Anca sudah bilang 20% daripada ukuran lubangnya Bapak tanam, kemudian kasih dolomit. Berapa banyak dolomit yang mau tanam? Ya ikutin. Tadi Pak Anca bilang per meter berapa? 50 sampai 100. 50 sampai 100 gram per meter. Kalau Bapak bikin lubang di situ, ya dihitung aja. Ya 100 gram per meter. Kalau untuk lubang 0,2%. Oke, 0,2%. Ada ukurannya tertentu di presentasi Pak Panca nanti ada, bisa baca. Ya. Nah, itu kemudian roposfat. Ini penting juga, Pak. Roposfat itu adalah pupuk alam. Di Indonesia nggak punya, Pak. Di Indonesia punya masih kecil. Karena biasanya di bawah 10% di Indonesia. Padahal yang disyaratkan oleh pemerintah pupuk roposfat itu paling tidak minimal 26%, 27%. Ya, kita jual ada yang 29, ada 30, itulah perusahaan masing-masing. Roposfat adalah batuan, ada deposit di alam, di Cina ada, di Mesir ada. Itulah yang mereka gali, ambil. Kemudian dihaluskan sama dia, itu kemudian disaring, kemudian dijual. Nah, fosfat alam ini dipakai juga untuk kebutuhan tanaman tahunan. Karena kita tidak bisa mengutak-atik lagi di bawah tanah, maka kita sudah berikan cadangan fosfat. Jika fosfat ini cukup, maka perakaran akan bagus. Karena fosfat satu akar, satu bisa untuk pembungaan, bukan untuk generatif. Tapi dia satu adalah untuk akar, untuk energi, untuk ATP ya. Kalau kami ilmuwan ya bilang ATP dan sebagainya, Bapak nggak perlu tahu itu. Fosfat dibutuhkan pada saat awal pertumbuhan. Loh, kalau gitu kami bisa pakai NPK Mutiara, ya bisa, atau fosfat yang lain. Tapi itu tidak, ya itu adalah pupuk buatan, Pak. Kalau Bapak kebanyakan, kebakar itu, Pak. Tapi kalau fosfat, dia enggak. Maka dari itu berapa sih pakainya? Ya kalau saya sarankan ya, kalau saya pikir 1 genggam ini sudah cukup. Ya kalau di sawit, ada yang nanam sawit apa sih? Berapa Pak pakai waktu penanaman awal sawit? Ya sama. Kalau TSP atau SP36 gimana, Pak? Saya setuju, saya bisa pakai, cuman saya tidak suka. Saya lebih cenderung adalah rock fosfat. Kenapa? TSP sama SP36 itu lebih cepat daripada rock fosfat untuk melepas fosfat di tanah. Rock fosfat di dalam tanah adalah awal pertumbuhan, kita hanya menyediakan supaya pelan-pelan nanti pohon besar pun masih ada, Pak. Jadi pohon besar masih ada dia fosfat, dia nggak akan bisa secepat itu diambil, Pak. Fosfat jalannya lambat dan dia harus dekat dengan akar baru diambil. Nanti saya ada presentasi bagaimana kerja fosfat dan sebagainya. Oke, tapak tanam yang sempurna, bukan bagus saja. Makanya Bapak bilang, sudah bagus. Bagus, Pak. Bukan bagus, saya mau sempurna. Karena Bapak sudah rugi bibit, harga bibitnya, sudah cari yang bagus, mati. Betul kan? Ya, waktu. Jadi sempurna, pikirkan baik-baik. Kalau bisa cuma 1 hari tanam 1 tapak saja, lakukan itu. Daripada tanam 10, nggak beres. Nah, itulah yang terjadi kuntet. Nah, kuntet ini ya, tadi Pak Panto ada solusi. Kalau misalnya tapak tanam Bapak bilang tidak ada tergenang dan sebagainya, tidak ada masalah, masih kuntet. Dulu Bapak tanam, gali lubang tanam ya? Nah, gali lubang tanam aja, nggak bikin gundukan. Gundukan sedikit. Ya. Berapa besar lubang? 50 ya. Saya saran tapak tanam lah, gundukan lah. Jadi walaupun kita buat lubang tanam, harus ditimbun dulu. Jadi walaupun kita buat lubang tanam, semua kembalikan dulu sampai terjadi timbun. Jadi biasanya orang cenderung ngisi seadanya, kemudian bibit taruh di dalam. Kenapa kita buat gunduk walaupun tahan miring, walaupun gundukan nggak terlalu tinggi? Gundukan ini paling kurang sekitar 20 sampai 40% dari kedalaman. Kenapa begitu? Tanah ini tanah asli ini kan padat, Pak. Begitu kita buat, kita campur, apalagi ada kompos. Kompos itu beratnya 60% sampai 80% saja. Sehingga ketika dia memadat akan turun. Jadi kalau kita buat gunduk pun dia nanti dalam waktu 2, 3, 4 bulan dia akan turun rata. Kemarin kita ada pengalaman yang di Lampung punya GGP, karena mereka punya duit, membuat lubangnya itu semeter. Dibuat gundukan itu pun akhirnya turun, Pak.
Yang 4 tahun saya lihat juga turun. Turun Pak. akhirnya. Nggak usah khawatir. Jadi buatnya gunduk ini untuk memberi ruang dia Ya, untuk memadat ini supaya dia masih tetap di atas gitu. Jadi malah kita udah malah berata, Pak. Iya, jadi kalau kita buat gundukan 20-30% dari kedalaman lubang itu pun nanti akan rata. Nah, jadi memang akhirnya ya harus wajib membuat gundukan itu walaupun kita model lama membuat lubang tanam. Maka sekarang istilahnya jangan lubang tanam, titik tanam atau tapak tanam supaya tidak terpikir langsung lubang gitu. Kalau kami industri Pak, jalankan 1 meter Pak. Sanggup nggak? Bikin mikir kan, petani durian bikin gundukan 1 meter, kapan jadinya Pak? Ya kalau nggak bisa ya 1/2 meter paling tidak. Itu kalau misalnya gundukan, dia patokan dengan batang sambungannya itu segimana? Di bawah. Ya. Nanti nanamnya kan kita buat gundukan. Nanamnya polybag itu leher polybag antara media tanah itu rata dengan gundukan. Jadi otomatis nggak akan menimbun sambungan. Jadi gundukan, puncak gundukan itu anggap sebagai ratanya, sebagai datarnya ratanya. Karena nanti akan turun itu rata terus. Nanti di saat penguburan tanah nanti apa? Ini lagi gundukan ditarik dari kanan kiri. Makanya tidak boleh digemburkan tanah. Tarik. Awalnya kan kita membuat 50-50. Begitu 3 bulan kemudian atau 6 bulan sambil pupuk kompos kah atau yang lain, ambilkan dari sampingnya sehingga gundukan berikutnya kalau pertama lebar 50-60, besoknya 80, besoknya lagi 100, besoknya lagi 120. Tapi dia nanti akarnya nggak akan tembus. Apa turun ke bawah, apa ke samping? Nah kan setiap 3 bulan 6 bulan kita tambah sampailah nanti kalau hari ini jaraknya 10x10 gundukannya semeter, nanti gundukan ini akan mungkin 7 meter, sana 7 meter, ketemulah yang tengah ini seperti apa ini, bisa jadi jalan air. Sebaiknya akar durian itu ke samping atau ke bawah? Akar durian nanti di gambar ada itu 85% akar durian itu ada di permukaan 20 cm dan ke samping. Yang ke bawah itu hanya 1 akar tunggal sebagai pasak buminya, kaki dia untuk berpijak. Yang perlunya ada akar makan. Yang akar makan itu yang ke samping sampai keluar tajuk 50 50% dari lebar tajuk menurut penelitian orang Malaysia. Jadi akar itu selalu ke samping. Makanya kenapa tidak membuat lubang yang lebar? Sebenarnya memang idealnya lubang itu lebar, tidak dalam. Semeter boleh, semeter kali semeter, tapi nanti juga memadat juga. Ini nanti untuk bibit kita yang dari polybag ukuran 20 untuk menjadi 1 meter itu kan lama juga, keras juga. Makanya setelah gundukan ini setiap 3 bulan atau 6 bulan kita melakukan pemupukan dan pemumpukan, tarik dari samping ke dalam, sehingga tumbuhan lama-lama menjadi besar. Dari kecil menjadi besar. Ternyata kalau langsung membuat besar kurang bagus juga Pak Yatur. Ada orang langsung membuat besar. Ternyata itu tadi karena dia tengahnya akhirnya turun juga, akhirnya tengahnya menjadi seperti apa itu orang masak gulai. Akhirnya airnya tergenang juga ini, ada kasus seperti itu. Jadi akhirnya seperti gunung ini. Nah itu juga kurang bagus. Maka yang bagus itu kecil, tapi nanti tambah. Itu yang pengawasan kayak begitu. Pohon durian biasanya dekat rumah bagus ya. Tapi kalau jauh dari rumah gimana? Karena jarang kita lihat. Ya itulah. Iya. Tanam yang jauh dulu baru ke rumah. Iya. Itu hukum alam manusia kerja. Begitu. Kita punya kebun durian minimal 10 hari sekali, kita pernah melihat. Jadi kalau pohon kita 100, maka 10 hari sekali kita harus keliling. Kalau sehari mampunya 10 ya 10. Besok 10. Jangan sampai lebih dari 2 minggu untuk tidak dilihat setiap pohon. Gunung meletus Pak. Pasir menutup kayak sekarang di Lumajang tuh, pasir semua lahan tuh, mati semua pohon. Siapa nanti yang pertama tumbuh? Rumput, bukan pohon durian. Setelah rumput tumbuh, kemudian daunnya, akarnya menjadi kompos, menjadi humus, menebal, baru ada tumbuh tanaman besar. Jadi rumput itu sebenarnya kalau untuk versi saya, nanti soalnya ada juga yang belum setuju. Itu justru menyediakan makanan bagi tanaman kita. Tapi rumput apa juga, jangan alang-alang juga, karena saya alang-alang. Alang-alang itu punya alelopati Pak. Ya. Jadi rumput dengan tanaman itu ada beberapa persaingan. Pertama persaingan
Ya, matahari. Persaingan matahari. Persaingan matahari itu, maka kalau tanaman kita lebih rendah dari rumput, maka tanaman kita kalah. Maka kalau tanaman kita masih kecil memang wajib bersih. Tapi kalau tanaman udah besar, rumput dengan durian menang karena udah tinggi dia. Rumput nggak akan mengejar kecuali tanaman yang merambat, dia harus dibuang. Yang kedua persaingan alelopati. Alelopati ini kalau kita tanam misalkan dua tanaman ini, maka yang kalah itu dia akan mere atau tumbuhnya lambat karena kena. Yang ketiga persaingan air dan hara. Kalau untuk persaingan air dan hara ini sebenarnya bisa kita akalinya seperti tadi. Hara yang diserap oleh rumput kan tidak kemana-mana. Dia akan tumbuh menjadi rumput, menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak. Setelah kita potong menjadi kompos. Dibabat dari kompos. Hanya asalkan rumputnya rumput yang lunak-lunak, jangan alang-alang. Kalau alang memang usahakan di awal ketika mengolah itu harus dibersihkan. Tapi kalau nanti rumput-rumput seperti ini, biarkan saja, potong jadi kompos di situ. Sehingga kita memupuk itu Pak berapa bulan sekali? Sebenarnya memupuk itu yang ideal berapa kali? Kita makan berapa kali sehari Pak? 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Tanaman makan berapa kali sehari? Setiap hari? Bukan hanya setiap hari Pak, setiap detik. Sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, dia menyerap air, menyerap pupuk, makan terus. Terus kita mupuknya kapan idealnya? Maka mupuk setiap saat lebih ideal dari mupuk sekali sehari. Sekali sehari lebih ideal daripada seminggu sekali. Seminggu sekali lebih baik daripada sebulan sekali. Sebulan sekali lebih baik daripada 3 bulan sekali. 3 bulan sekali lebih baik daripada setahun sekali. Jadi semakin sering memupuk semakin baik. Apa nggak kebanyakan? Ya enggak. Kalau tadi misalkan dolomit mupuknya 100 gram per meter persegi, itu kan untuk setahun sekali. Kalau setiap hari kasihnya, ya bagi 350. Maka idealnya memupuk itu sebenarnya pakai yang irigasi tetes itu dan pupuknya masuk di sana. Sehingga setiap kali diserap oleh tanaman menyuap air menyerap pupuk sekalian. Dan ini dia sepanjang hari, sepanjang tahun pupuknya. Kenapa sih kok pupuknya sebulan sekali? Ya nggak mungkin kita pupuk sehari sekali. Gimana ngurusi yang lain gitu ya. Nah, maka ketika kita memupuk sebulan sekali itu kan sebenarnya dosis 30 hari. Kira-kira kalau kita dikasih dosis makan kita sebulan sekali berapa piring Pak? 90 piring harus ada di sekitar kita itu. Mana bisa kita? Satu hari. Nah, maka dengan adanya rumput sebenarnya kita mengatur itu. Rumput setelah kita kasih pupuk, rumput nyerap, pohon pun nyerap, tapi rumputnya jangan dipotong di bawa keluar. Potong untuk dari situ. Saya malah saya komprot Pak. Jangan. Kompak lah. Jangan. Kompak itu kan kakak adik. Saya pakai catur panca. Saya malah pakai ronda malah. Jos. Aduh. Jadi Pak, secara ilmu mikrobiologi tanah, ini ada seorang mikrobiologi tanah bilang setiap jenis rumput dia bersimbiosis dengan satu mikroba tertentu yang berbeda dengan rumput yang lain. Mikroba ini fungsinya untuk mineralisasi ada, fiksasi ada, untuk apa itu mengurai pupuk P, mengurai pupuk. Jadi pupuk itu kadang tidak langsung diserap Pak, dia harus diurai dulu. Nah, setelah terurai, kemudian berikatan dengan air, terserap oleh tanaman. Jadi, nah kalau pupuk yang diberikan terlalu banyak, sama dengan kita ada nasi satu untuk 30 hari ada di meja kita. Apa kita makan sekali ini atau kita biarkan? Maka itu mesti busuk Pak. Pupuk pun membuat busuk akar kalau terlalu banyak. Kalau tidak percaya nanti misalkan rumput ini sudah rata, kasih pupuk terbakar. Akar pun terbakar. Jadi memupuk itu kalau terlalu banyak malah menyebabkan akar terbakar. Setelah terbakar busuk, penyakit masuk mati. Jadi itu. Jangan pakai herbisida lah Pak. Jangan pakai herbisida. Kecuali membuka awal kalau berat ya. Babatisida aja Pak. Ya? Babatisida. Beberapa hal yang tadi belum terjawab selesai, kita lanjut habis istirahat dan makan siang. Oke. Sementara closing dulu. Oke. Nanti kita lanjut. Saya udah ada beberapa not, nanti kita lanjut lagi. Kita break sampai jam berapa biar
Kita istirahat dulu setelah belajar. Jadi perut kita juga perlu dipupuk, peserta dipupuk. Ini ada kuah belangong, belangong toh. Jadi ini enaknya. Ini dia pakai apa ini bang? Ini batang pisang. Ini batang pisang? Iya, kalium. Ada batang pisang. Enak sekali ini. Asing. Kalau ada acara apapun tanpa ini, mendingan nggak ada acara ya. Saran saya mas, kurangi karbohidrat, banyak protein. Protein semua, mantap, pantesan kurus. Jangan ikut saya. Saya nggak tanggung jawab. Protein semua. Ayo kita makan dulu. Enak ke? Kambing masak kuah belengong. Hanya ada di sini.